Audio Jungle. Halo adik-adik, dan pada video kali ini kakak akan memberikan pembahasan dari soal-soal latihan yang udah kakak kasih. Ikutin terus ya videonya. Oke, kita mulai dengan nomor 1 ya. Soal nomor 1 itu, untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1 dan 12 kerja mesin 2. Sedangkan untuk barang B diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 3 jam mesin 2. Setiap hari, kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 12 jam. Tentukan daerah penyelesaian agar produksi barang menjadi maksimum. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita perlu menentukan model matematikanya dulu ya. Nah, untuk menentukan model matematika, kita misalkan terlebih dahulu barang A dengan X dan barang B dengan Y. Kemudian kita buat hal-hal yang diketahui pada soal cerita ke dalam suatu tabel. Nah, untuk barang A, mesin satunya itu kan 6X dan mesin 2-nya 2X. Untuk barang B, mesin satunya 4Y dan mesin 2-nya 3Y dengan batasan masing-masing 12. Setelah itu barulah kita peroleh model matematikanya, yaitu 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12 dan 12X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, setelah itu barulah kita menggambar grafiknya. Perhatiin ya video kakak menggambar grafiknya. Oke, sekarang kakak akan gambar daerah penyelesaian untuk nomor 1. Oke, nomor 1 itu punya dua fungsi kendala ya. Fungsi kendala yang pertama 6X tambah 4Y kurang 12 dan yang kedua 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Oke, sama seperti contoh tadi, kita gambar dulu garisnya ya. Tadi udah kakak buat. Karena ini 6X plus 4Y kurang dari 12, maka titiknya itu ada 2,0 dan 3,0. Oke, kita gabungkan dulu titiknya menjadi satu garis. Kita hubungkan ya. Audio Jungle. Oke, kita udah punya satu garis kendala. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, tentukan daerah penyelesaiannya itu kita boleh pakai X kurang dari sama dengan atau Y kurang dari sama dengan. Sama karena tandanya kurang dari sama dengan. Oke, yang ini kakak pakai X kurang dari sama dengan ya. Nih, X kurang dari sama dengan 12. Ini 6X, sorry. Berarti ini kan positif, jadinya negatif ya. Oke, maka X-nya itu kurang dari sama dengan 12 bagi 6 itu 2 ya, dikurang. Ini kakak buat 4/6Y. Karena dia kurang dari sama dengan, maka kita mengarsirkannya itu mendekati daerah 0. Oke, apakah boleh pakai 0,0? Boleh, kita coba pakai 0,0 ya. Nih, untuk 0,0 berarti ini 6 kali 0 ditambah 4. Ini kali 0 ya, karena 0,0 kurang dari sama dengan 12. Ini jadi 0 kurang dari sama dengan 12. Benar ya, karena 0 kurang dari sama dengan 12. Makanya mengarsirnya mendekati 0,0. Sekarang kita lanjut. Yang garis pembatas yang kedua itu 12X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Oke, kita buat garisnya ya. Kita punya dua titik. Titik yang pertama itu 1,0 dan titik yang kedua itu adalah 0,4. Oke, kita hubungkan sehingga terbentuk satu garis. Oke, kita udah punya satu garis. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Di sini kakak pakai Y kurang dari sama dengan, karena sama, dia kurang dari sama dengan. Boleh pakai X? Boleh, cuman kali ini kakak akan pakai yang Y kurang dari sama dengan. Berarti ini 3Y kurang dari sama dengan 12 dikurang. Ini kan positif ya, jadinya negatif. Oke, maka Y-nya kurang dari sama dengan 12 bagi 3 itu 4. Ini juga 4 ya. Oke,
Berarti karena dia kurang dari sama dengan, kita mengarsirnya mendekati daerah 0,0 ini. Oke, sekarang kita coba dengan 0,0 ya. Berarti 12 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. Ini 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan 12. Maka mengarsirnya juga mendekati daerah 0,0. Oke, karena sudah kita miliki dua daerah penyelesaian ini kita gabung ke satu grafik. Oke, sekarang kita gambar dulu garisnya. Ini udah kita gabungkan ya. Nah, sekarang kakak akan arsir dulu daerah 6x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Kakak pakai spidol warna biru ya. Yang mana garisnya? Nah, yang ini. Oke. Kita arsir semuanya. Oke, yang kedua itu 12x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kakak pakai spidol warna merah. Yang ini garisnya. Nah, yang terarsir 2 kali itulah daerah penyelesaiannya. Yang mana kak? Yang ini ya. Nah, itu adalah daerah penyelesaian. Nah, itulah tadi video pembahasan dari nomor 1. Sekarang kakak lanjutin ya ke nomor 2. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah seorang peternak memiliki kandang ternak untuk memelihara ayam dan itik. Setiap kandang dapat menampung ayam sebanyak 36 ekor atau menampung itik sebanyak 24 ekor. Dia menaksir keuntungan per bulan untuk seekor ayam itu adalah Rp200 dan seekor itik Rp250. Sedangkan jumlah ternak yang direncanakannya tidak melebihi 300 ekor. Tentukanlah grafik daerah penyelesaiannya. Nah, ini masih sama dengan nomor 1 tadi. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita perlu membuat model matematika. Nah, pertama kita misalkan terlebih dahulu ayam dengan variabel X dan itik dengan variabel Y. Kemudian kita masukkan ya informasi yang ada pada soal ke dalam tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Nah, kita peroleh sistem pertidaksama linear 2 variabel dari soal tadi ya. Yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 10 dan 36X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 300. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaiannya, adik-adik simak ya video berikutnya. Oke, sekarang kakak lanjutin ya untuk menentukan daerah penyelesaian dari nomor 2. Oke, kita punya 2 daerah pembatas ya. Yang pertama itu adalah fungsinya X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Nah, yang kedua itu adalah 36X tambah 24Y kurang dari sama dengan 300. Oke. Kita punya titik 2 titik ya. Titik yang pertama 10,0 dan yang kedua itu 0,10. Sekarang kita hubungkan supaya membentuk satu garis kendala. Garis batas gitu. Oke. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Sama yang di sini kakak pakai X kurang dari sama dengan, karena tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Nih. Oke, berarti X kurang dari sama dengan 10 dikurang Y. Nah, berdapat nih. Berarti daerahnya kita arsir mendekati 0,0. Oke, sekarang yang ini. Untuk yang kedua itu 3X tambah 24Y kurang dari sama dengan 300.
Oke, sorry ya, Mas Kakak, 36X tambah 24Y kurang dari sama dengan 300. Di sini kita punya dua titik juga. Titik yang pertama 8,3,0 dan 0,75. Ini Kakak hubungkan bentuk satu garis. Oke. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk daerah penyelesaian yang kali ini Kakak pakai Y kurang dari sama dengan ya, atau Kakak buat X kurang dari sama dengan aja, supaya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Berarti yang ini 36X dikurang dari sama dengan 300 dikurang 24Y. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 300 dibagi 36 dikurang 24 dibagi 36 Y. Oke. Berarti daerah penyelesaiannya juga sama, mendekati ke arah 0 karena dia X kurang dari sama dengan. Oke. Dan ini sekarang kita gabungkan dua grafik ini ke dalam satu grafik. Jika Kakak harus gabungkan. Kita buat dulu garisnya ya. Nah, sekarang Kakak arsir daerahnya. Daerah pertama itu daerah untuk persamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Itu Kakak pakai warna biru yang ini. Oke, yang kedua Kakak pakai warna merah. Oke, yang terarsir dua kali yang ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, itulah tadi pembahasan untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ya ke nomor 3. Oke, sekarang kita bahas nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 itu luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil itu Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian agar hasilnya maksimum. Nah, kita tentukan dulu ya model matematikanya. Oke, kita misalkan mobil kecil dengan X dan mobil besar dengan Y. Lalu kita masukkan informasi yang ada pada soal ke dalam tabel seperti berikut ini. Setelah itu, kita peroleh sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 200 dan 4X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1760. Nah, kita sederhanakan ya agar angkanya lebih sederhana. Menjadi X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Nah, sekarang kalian saksikan ya video setelahnya untuk mengetahui bagaimana caranya menentukan titik pojoknya. Kakak akan menentukan titik pojok dari soal nomor 3. Nah, sebelum kita menentukan titik pojok, terlebih dahulu kita harus menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kan ada dua fungsi kendala ya. Yang pertama X tambah Y kurang dari sama dengan 200 dan yang kedua itu X tambah Y kurang dari sama dengan 440. Nah, Kakak gambar dulu ya garis pembatasnya. Pertama yang untuk fungsi X tambah Y kurang dari sama dengan 200 ya, yang ini. Oke. Nah, yang kedua yang 88 dan 440. Yang ini. Nah, sekarang kita arsir. Arsirnya masih sama dengan yang tadi. Kita pakai yang kurang dari sama dengan, karena di fungsinya itu kurang dari sama dengan. Oke. Kakak pakai yang ini, berarti X
kurang dari sama dengan 200, ini kan positif Y ya, jadi negatif Y. Karena dia X kurang dari sama dengan, berarti kita arsir mendekati titik 0,0. Yang garis pembatas pertama tuh yang ini. Jadi kakak arsir mendekati 0,0. Oke, sekarang yang kedua itu X tambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Nah, kakak pakai yang kedua ini Y kurang dari sama dengan, berarti 5Y kurang dari sama dengan 440 dikurang X. Y-nya kurang dari 440 dibagi 5 dikurang 1/5 X. Nah, karena dia Y kurang dari sama dengan, berarti kakak arsir mendekati 0,0 ini. Nah, daerah penyelesaiannya itu yang terarsir lebih dari satu kali ya. Berarti yang ini. Ini berarti daerah penyelesaian. Oke. Nah, titik pojoknya yang mana aja, Kak? Titik pojoknya berarti yang terdapat di daerah penyelesaian. Yang pertama ada yang ini. Kakak kasih nama ini titik A. Koordinat titik A itu adalah 0,88. Yang kedua, yang ini titik B. Cuman yang ini kita belum tahu nih berapa koordinatnya, maka kakak tulis saja titik B ya. Dan yang ketiga yang ini. Ini kakak kasih nama C. Koordinatnya 200,0. Sekarang kita cari koordinat titik B ya. Nah, untuk menentukan koordinat titik B, kita menggunakan eliminasi. Kenapa? Karena titik B itu adalah perpotongan dari garis X tambah Y kurang dari sama dengan 200 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 440. Makanya di sini kita pakai eliminasi. Tapi kakak misalin dulu ya, X tambah Y-nya itu sama dengan 200 dan X tambah 5Y-nya itu sama dengan 440. Setelah kakak misalkan, baru bisa kita eliminasi. Nih, bisa langsung kita eliminasi ya, karena X-nya sama-sama bisa langsung dieliminasi. Nih bisa. Oke. Y dikurang 5Y, itu berarti negatif 4Y. Nah, ini berapa? 200 kurang 440, berarti negatif 240. Nah, karena ini negatif dibagi jadi positif ya, maka berarti Y-nya itu sama dengan 240 dibagi 4. 240 dibagi 4 itu adalah 60. Oke, setelah kita eliminasi, kita tentukan nilai X-nya dengan substitusi. Kakak substitusi ke persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 200, karena lebih sederhana ya. X tambah Y sama dengan 200. Kita masukkan nilai Y-nya 60. Sama dengan 200. Maka X-nya sama dengan 200 dikurang 60. Berarti X-nya sama dengan 140. Nah, kita dapat koordinat titik B itu adalah 140,60. Nah, berarti kita udah punya nih 3 buah titik pojok ya. Nih titik pojoknya. Titik pojok yang pertama, yang A, itu adalah 0,88. Yang B, ini tadi ya, 140,60. Dan yang terakhir, yang C. Yang C tadi ini, 200,0. Oke, itulah tadi pembahasan dari nomor 3. Kakak lanjutin ya ke nomor 4. Nomor 4. Soal nomor 4 itu, seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua itu mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama itu Rp4 per biji dan tablet kedua itu Rp8 per biji, maka tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian agar pengeluarannya minimum. Oke, kita tentukan dulu ya model matematikanya.
Pertama, kita misalkan dulu tablet 1 dengan X dan tablet 2 itu dengan Y. Kemudian kita masukkan informasi yang ada pada soal ke dalam tabel seperti berikut ini. Nah, sekarang kita buat sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya ya. Yang pertama ada X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 4 dan 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan 5. Nah, pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Karena pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel di soal ini menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Karena seperti yang diketahui dalam soal, dikatakan bahwa dalam satu hari anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Itu berarti dalam satu hari minimal anak itu harus minum 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Berdasarkan soal tadi, berarti anak itu boleh minum vitaminnya 20 vitamin A dan 5 unit vitamin B dalam satu hari. Atau boleh lebih dari ketentuan tersebut. Makanya kita buat sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Oke, sekarang kita akan menentukan titik pojok dari soal nomor 4. Nah, sebelum menentukan titik pojok, kita tentukan dulu ya daerah penyelesaiannya. Jadi, nomor 4 tadi memiliki dua fungsi kendala ya. Nah, kita gambar dulu fungsi kendalanya di grafiknya ya. Yang pertama ada X tambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Nah, itu titiknya adalah 4,0 dan 0,2. Yang ini dan yang ini. Nah, yang kedua itu ada 3X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Titiknya ada 0,5 dan 1,7,0. Kita gambar juga. Oke. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ini kakak pakai X lebih dari ya, ini berbeda dengan nomor-nomor sebelumnya. Berarti 4, ini kan positif jadi negatif ya, 2Y. Karena dia X lebih dari, maka kita arsirnya menjauhi 0,0. Nah, ini tadi garis kendalanya yang ini ya, daerah garis pembatasnya. Maka kita arsir ke arah kanan atas. Oke, yang berikutnya yang ini. Ini kakak pakai Y lebih dari sama dengan ya. Karena dia Y berarti 5, ini positif ya, jadinya kurang 3X. Nah, karena dia Y lebih dari sama dengan sama, kita mengarsirnya itu ke arah kanan atas dari garis kendala. Yang ini nih. Nah, yang terarsir 2 kali itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, yang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya itu adalah yang daerah ini. Nah, yang di sini juga termasuk daerah penyelesaian ya, karena sebenarnya garisnya itu panjang. Jadi kakak buat ke sini. Ini juga termasuk daerah penyelesaian. Cuman kakak gambarnya nggak sampai ujung karena nggak cukup ya. Tapi itu termasuk daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita tentukan daerah penyelesaiannya, baru kita tentukan titik pojok. Titik pojoknya itu ada yang ini pertama. Ini A. Kakak pakai spidol hitam aja ya, biar nggak numpur warnanya. Ini A. A ini koordinatnya 0,5. Kemudian ada B. B-nya belum tahu, nanti kita cari ya. Dan yang terakhir, koordinat yang terakhir itu adalah yang ini. Ini adalah titik 4,0. Kakak kasih nama koordinat C. Sekarang kita cari koordinat titik B. Oke, titik B itu adalah perpotongan dari garis X tambah 2Y. Kakak misalkan dengan sama dengan 4 supaya lebih mudah nanti mencarinya. Dan yang kedua ada 3X tambah Y sama dengan 5. Ini kita eliminasi. Nah, sebelum kita mengeliminasi, karena yang ini tidak ada yang sama nilai konstantanya pada variabel,
Jadi kita kalikan dulu. Nah, di sini kakak akan menghilangkan X-nya. Berarti di sini kita kali 3, di sini 1. Kakak buat di bawahnya ya. 3 kali X itu 3X ya. Ditambah 3 kali 2, 6Y. Sama dengan 12. Yang di bawahnya tetap karena pengalinya 1. Baru kita kurangkan. Nah, yang ini habis. 6Y kurang Y itu 5Y. 12 dikurang 5 itu adalah 7 ya. Berarti Y-nya sama dengan 7/5. Sekarang kita substitusi. Kakak masukin ke persamaan awal agar lebih mudah. Nah, X tambah 2Y sama dengan 4. Y-nya 7/5 kan? X tambah 2 kali 7/5 sama dengan 4. Oke, berarti X-nya sama dengan 2 kali 7. Ditambah 2 kali 7 itu 14 ya. Per 5 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4 dikurang 14/5. Oke, kesamaan penyebut ya. Kakak buat di sini 5. Berarti di sini 20, di sini 14. Berarti 6/5. Berarti koordinat B-nya kita udah dapet. B itu koordinatnya 6/5,7/5. Oke, udah kita udah dapet nih B-nya 6/5,7/5. Jadi ada 4 koordinat, ada 3 koordinat ya, 0,5, 6/5/7/5, dan 4,0. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal latihannya. Kakak cukupkan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Audio Jungle.